yang sudah bergabung. Salam Ustazah. Assalamualaikum Bunda. Ya, gimana kabarnya hari ini? Cek pakai ini aja. Coba ini ya. Oke. Nyalakan videonya dong. Assalamualaikum Ayah Bunda. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sosialisasi hari ini. Kertas Bapak mana kertas? Kenapa? Ada Bunda Rizky, ada Bunda Yasmin. Assalamualaikum. Ada Ayah Izur, ada Bunda Ara. Assalamualaikum Bunda, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ayah bunda yang lain. Bun, Ayah, kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Subhanallah, semangatnya. Siap ya Bun ya, insya Allah hari ini kita akan adakan sosialisasi tentang pembelajaran yang sudah kayaknya udah ditunggu-tunggu nih sama Ayah Bunda ya, pembelajaran tatap muka. Karena waktu kemarin semuanya pada nanyain kapan kita tatap muka Ustazah, kapan tatap mukanya. Insya Allah kita akan berikan panduannya malam ini dan semoga aja ananda-ananda kita semuanya dilindungi ya saat pembelajaran tatap muka nantinya. Amin. Assalamualaikum Ridho. Ada Ridho join ya. Assalamualaikum Ayah Bunda yang baru bergabung. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jilbabnya mana? Ambilkan jilbabnya. Karena sudah lumayan ya Ayah Bunda yang bergabung malam hari ini, kita langsung saja mulai kegiatan pada malam hari ini ya. Bapaknya sih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ayah Bunda siswa SDIT Cahaya Fikri, yang terhormat Ustadz Amir selaku perwakilan manajemen SDIT Cahaya Fikri, dan yang saya banggakan teman-teman guru kelas 6 yang telah hadir pada kegiatan malam hari ini. Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah dan ridhonya, kita semua dapat hadir dalam acara sosialisasi protokol kesehatan sekolah dalam menunjang pembelajaran tatap muka semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sholawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pemutaran video protokol kesehatan, ketiga arahan dari manajemen sekolah, keempat materi, kelima tanya jawab, dan yang terakhir ialah penutup. Agar acara ini berlangsung dengan lancar, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ialah pemutaran video protokol kesehatan. Video tersebut sebagai pengingat kembali untuk Ayah Bunda mengenai protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pada Ustazah Ika bisa diputar videonya. Baik. Bunda, ini adalah sedikit saya berikan contoh tata cara bagi tata cara tangan yang benar. Semoga dapat membantu.
6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Oke, semoga video tersebut mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya ya Ayah Bunda ya saat ini untuk mencuci tangan. Acara selanjutnya ialah arahan dari manajemen sekolah SD IT Cahaya Fikri yang akan diwakilkan oleh Ustadz Amir. Kepada Ustadz Amir dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan kesempatan kita kembali berkumpul ya Ayah Bunda, walaupun kemudian dalam keadaan virtual. Semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menjadi pembelajar, gitu. Kemudian untuk saling terus menjadi pendukung dalam dakwah ini. Salam tidak lupa kita aturkan kepada kedua kita, murabi kita Nabiullah Muhammad SAW, beserta para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikutnya yang istiqomah. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah malam hari ini dilakukan sosialisasi untuk pembelajaran semester 2 ya. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang kemudian berkenan hadir pada malam hari ini, karena sosialisasi ini bukan hanya untuk nanti Ayah Bunda yang berkenan anandanya tatap muka, tetapi juga yang online. Karena di dalam sosialisasi ini akan dijabarkan bagaimana nanti jika kemungkinan kita melakukan tatap muka dan jika kemungkinan kita tetap online. Karena sosialisasi ini adalah bagian ya Ayah Bunda, bagian tahapan yang harus kita lewati, prosedur yang harus kita lewati, yang merupakan bagian dari syarat bagaimana kemudian Diknas dan kemudian kesehatan itu melihat syarat-syaratnya ya, karena ada beberapa syarat yang harus dilewati, entah itu dari pernyataan orang tua, kemudian dari fasilitasnya itu harus dipenuhi semua agar kemudian pembelajaran bisa terlaksana ya. Itu yang syarat-syarat untuk tatap muka. Oleh karena itu hari ini adalah bagian dari syarat-syaratnya. Karena sebelumnya kami telah mengikuti sosialisasi dari Dinas dan Dinkes itu sendiri Ayah Bunda ya. Jadi kami telah dipaparkan bagaimana kondisi pembelajaran sekarang, kemudian kondisi COVID sekarang seperti itu. Jadi hari ini adalah pemaparan bagaimana hasil dari pertemuan kami dengan Diknas dan Dinkes ya Ayah Bunda. Seperti itu. Oleh karena itu nanti harapannya Ayah Bunda melihat pemaparan dari teman-teman, kemudian nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, karena kita semua juga sambil berproses untuk menuju pembelajaran semester 2. Jadi ini bukan berarti menjadi acuan ya, tetapi nanti ada penilaian lagi, survei lagi, masih banyak tahapan yang harus kita lewati Ayah Bunda untuk pembelajaran semester 2. Ada survei dari Dinas Kesehatan itu sendiri, bagaimana fasilitas kita mendukung atau tidak gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian dari saya. Hadanallahu jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Amir atas penyampaiannya. Sebagai salah satu bentuk ikhtiar dari SDIT Cahaya Fikri yang akan menjalankan pembelajaran tatap muka di semester genap nantinya, kami mengadakan kegiatan tersebut untuk menyampaikan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di semester genap tahun 2021. Ayah Bunda, jika ada yang ingin ditanyakan di tengah-tengah materi, bisa ditulis di grup chat ya, Ayah Bunda. Kali aja lupa gitu kan. Jadi bisa ditulis di grup chat, nanti akan saya bacakan saat sesi tanya-jawab nantinya. Penyampaian materi mengenai panduan pembelajaran offline atau tatap muka akan disampaikan oleh Ustadz Tasbih. Kepada Ustadz Tasbih dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya Bunda, terima kasih banyak atas kehadirannya. Senang berjumpa ya, walaupun lewat Zoom. Ya. Terutama ya Bunda di kelas sebelah ya, kita tidak pernah ketemu. Baiklah, saya akan menyampaikan untuk materi pertama. Maaf, ada kesalahan teknis. Pendamping sosialisasi pembelajaran tatap muka via Zoom meeting. Ada aku kah? Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar pula dampak negatif yang terjadi pada anak. Ya. Jadi ancaman putus sekolah. Yang pertama ada ancaman putus sekolah. Ya. Jadi anak-anak itu harus bekerja sehingga beresiko untuk putus sekolah karena membantu keluarganya, dan ini terjadi juga di Bontang. Jadi banyak anak-anak yang putus sekolah. Ini salah satu alasan mengapa sekolah harus buka pada semester 2. Walaupun ini menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang tidak setuju, banyak juga yang setuju sekali. Ya, karena alasan ini. Yang kedua, persepsi orang tua, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar. Apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Jadi orang tua menganggap, sebagian ya, nggak semuanya. Ada sebagian yang menganggap itu, anak-anak belajar itu kalau sekolah aja, kalau nggak sekolah ya nggak belajar. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika nggak sekolah, ya walaupun kita belajarnya daring itu dianggap tidak belajar. Ya. Alasannya ya karena memang maunya tuh sekolah. Ya. Selanjutnya ada kendala tumbuh kembang. Kesenjangan capaian belajar, perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama anak dari rasio ekonomi yang berbeda. Alhamdulillah di Cahaya Fikri, hampir 100% anak-anak memiliki jaringan internet, memiliki smart handphone, jadi semuanya lancar untuk belajar. Sayang sekali di beberapa daerah di luar, ya, di beberapa sekolah, itu mereka tidak memiliki handphone, ada yang harus jual ini itu untuk beli handphone, ada yang harus naik gunung untuk dapat jaringan internet, ada yang harus naik
ke pohon untuk dapat internet, nebeng ke samping kanan kiri, ya. Jadi ini salah satu faktor terbesar juga. Turunnya keikutsertaan dalam PAUD sehingga kehilangan tumbuh kembang yang optimal di usia. Maaf ya Bun, sebentar ada kesalahan teknis di sini jaringannya. Nah, seperti ini salah satu resikonya ya kalau online jaringan putus-putus, hilang-hilang. Sebentar ya. Oke. Selanjutnya, hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan, beresiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kognitif maupun perkembangan karakter. Yang paling banyak anak stres, ya, anak stres, ibu stres, bapak stres, guru stres, ya, stres semuanya ya. Jadi sekeluarga stres, kami satu sekolah stres, karena ya begini, ya, beda yang kita inginkan, beda yang dikerjakan anak, beda yang orang tua inginkan, beda yang terjadi di lapangan. Ya, karena kita tidak sekolah langsung. Nah, selanjutnya ada kekerasan yang tidak terdeteksi. Seperti yang beredar di Facebook, internet, YouTube ya. Ternyata ada anak yang kalau tidak bisa membaca dipukul, ya. Tidak bisa ini dipukul, dimarahi ya. Tante Lala sampai live ya. Nggak hafal Pancasila mau dimakan ya. Gimana mau hafal? Ternyata Tante Lala cara ngajarnya begitu ya, wajar ya. Seperti itu. Jadi Tante Lala juga salah satu ya, merupakan penyebab kita harus sekolah. Walaupun pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan oleh pemerintah, masih banyak satuan pendidik tetap BDR. Ya. Belajar dari rumah. Ini presentasinya. Penentuan kebijakan pembelajaran harus berfokus pada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Jadi, bagaimanapun nanti tetap keputusan ada di pemerintah daerah. Ya. Kita tetap mengusahakan, mudah-mudahan semester 2 ini semuanya bisa berjalan lancar, kita bisa sekolah, tapi keputusan tetap ada di pemerintah daerah. Lanjut. Penyelenggaraan tatap muka secara transisi selama 2 bulan. Semua persyaratan dipenuhi melalui e-form, sosialisasi, aduan protokol kesehatan kepada warga sekolah, keputusan dan surat pernyataan orang tua, kesiapan sarana dan prasarana, keputusan penyelenggara tatap muka di Dinas Pendidikan. Jika pengajuan disetujui, maka kita sama-sama berjuang menetapkan protokol kesehatan. Ya, kita sambil berdoa ya, mudah-mudahan ini disetujui. Kemarin itu sudah diusahakan ya oleh semua pihak-pihak yang terkait, mudah-mudahan disetujui. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pemerintah daerah dalam pemberian izin tatap muka. Jadi ada beberapa faktor yang secara kasar sih menghambat ya, menghambat kenapa sampai saat ini belum tatap muka. Yang pertama, tingkat risiko penyebaran COVID di wilayahnya. Seperti yang kita ketahui ya, saat ini dengar-dengar naik lagi ya. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa, akses belajar, akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah, kondisi psikologi peserta didik, kebutuhan layanan pendidikan bagi orang tua atau walinya yang bekerja di luar rumah,
ketersediaan akses transportasi yang aman, ya. Transportasi banyak, tapi amannya belum tentu. Nah, ini yang dipikirkan oleh pemerintah, ya. Tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitasnya, dan kondisi geografis daerah. Strategi masa transisi. Yang masalah utamanya, ada masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan. Ada juga yang setengah patuh, ada juga yang patuh. Nah, ini solusinya kita harus mendorong perubahan perilaku masyarakat yang tidak patuh menjadi patuh terhadap protokol kesehatan. Kalau kami di sini, ya, kalau kami kan susah menghimbau masyarakat, kami pasti menghimbaunya ke peserta didik terutama, ya, ke peserta didik. Selanjutnya, pembiasaan dan pembudayaan yang diajarkan, ya, diajar cuci tangan, yang dibiasakan membersihkan tangan setelah melakukan aktivitas, yang dilatih, ya, supaya konsisten, diarahkan, bila tidak dikerjakan, ditegur jika dilanggar. Yang menjadi kebiasaan, ini tanpa disadari, ya, seperti kita sekarang, ya, yang menjadi kebiasaan itu keluar rumah pasti pakai masker, ya, dari luar pasti cuci tangan, ya, pasti pakai hand sanitizer. Itu yang karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, lama-lama akan menjadi karakter, ya, suka akan kebersihan, tidak merasa tidak nyaman, ya, kalau ada yang kotor, dan lama-kelamaan akan menjadi budaya. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama. Ya, ayah bunda, ya. Jadi bukan prestasi anak yang utama sekarang, bukan akademiknya, bukan hafalannya, ya, bukan perkaliannya, tapi yang utama adalah keselamatannya, keselamatan kita semua, ya, karena kita tahu COVID itu sangat bahaya, ya. Terutama yang akan kita kontrol ini adalah anak kecil, ya, walaupun sudah kelas 6 masih terhitung anak kecil, ya. Jadi ini sangat bahaya sekali. Untuk itu, jika seandainya nanti betul-betul terjadi, ya, dilaksanakan pembelajaran di semester 2 langsung offline, maka kita perlu kerja sama yang sangat besar, ya. Masih ada tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Lanjut. Tingkat risiko tertular COVID-19 bila tidak memakai masker. Jadi jika tidak memakai masker, jika orang yang sudah terinfeksi COVID dan orang yang tidak sehat pakai masker, ya, jadi yang terinfeksi ini tidak pakai masker, yang sehat pakai masker, resiko tertularnya sangat tinggi. Jika orang yang sehat pakai masker, tapi orang yang terinfeksi tidak, maka resikonya tinggi. Jika orang yang terinfeksi pakai masker, tetapi orang yang sehat tidak, maka resiko tertularnya menengah. Jika kedua-duanya disiplin pakai masker, maka resiko tertularnya rendah. Jika keduanya disiplin, bukan hanya pakai masker, tapi jaga jarak juga, ya, maka itu resiko tertularnya sangat rendah. Ini akan nanti diterapkan pada saat, insya Allah, ya, kalau kita bersekolah nanti, ya, insya Allah, amin. Ini yang harus diusahakan adalah, bukan hanya pakai masker, bukan hanya tidak pakai masker yang ditegur, tapi juga jaga jarak. Jika keduanya disiplin, pakai masker dan jaga jarak, maka risiko tertularnya sangat rendah. Ada risiko tapi sangat rendah. Seperti itu. Hindari pakai masker dari bahan yang berbahan elastis seperti masker scuba, buff, karena memiliki filtrasi yang rendah. Pastikan pakai masker dengan benar menutup hidung, mulut, dan dagu. Jangan sentuh-sentuh bagian depan masker saat digunakan. Cuci masker dengan deterjen setiap hari usai digunakan, ya, setiap hari dicucinya, ya, bukan seperti seragam yang setiap Kamis, Jumat, Sabtu. Masker setiap hari usai digunakan langsung dicuci. Data kasus COVID per
bulan ini diambilnya awal bulan Desember ya, Ayah Bunda. Jadi Desember bulan terekap. Ya. Ini sumbernya dari Satgas COVID Bontang Selatan. Ya, bukan dari sekolah ya, dari Satgas COVID. Kalau mau info lebih lengkap bisa hubungi Bunda Habil ya. Bunda Habil update sekali mengenai data kasus COVID. Ini kasus aktif dan sembuhnya. Ini juga bersumber dari Satgas COVID Bontang Selatan. Lanjut ke langkah-langkah desinfeksi. Langkah-langkahnya, bersihkan media atau lokasi yang akan didisinfeksi. Siapkan alat dan bahan desinfektan yang digunakan. Bisa cairan pembersih lantai, perabot toilet, dan pembersih badan. Ya. Jadi bisa backclean, softener clean, sabun, dan lain-lain. Ya. Gunakan APD. Amankan bahan makanan. Lakukan desinfeksi secara merata dan biarkan selama 10 menit sebelum dilap. Lanjut ke cuci tangan, pakai sabun. Ya. Tadi di awal sudah diputarkan ya cara mencuci tangan yang baik. Dan insya Allah kita semua sudah tahu cara mencuci tangan yang baik, bersih. Lanjut, lakukan desinfeksi minimal 3 kali sehari. 6 langkah cuci tangan, gosok kedua telapak tangannya. Gosok punggung-punggungnya, gosok sela-sela jari, menggosok buku jari, menggenggam jempol, memutar ke dalam secara perlahan, letakkan ujung jari di tengah telapak tangan, lalu gerakkan memutar seperti ini ya. Jadi bayangkan kita habis memegang oli, ya. Insya Allah kalau kita semua pegang oli, pasti cara cucinya seperti ini supaya hilang, ya. Nah, kalaupun sekarang kita tidak sedang pegang oli atau bahan-bahan lengket lainnya, tapi sekarang kan musim pandemi jadi benar-benar bahaya, kita tidak asal cuci tangan, tapi betul-betul dicuci dengan bersih. Ini yang akan nanti diterapkan pada saat, insya Allah, pembelajaran jika terjadi di semester 2. Kerja keras, kekompakan. Kerja keras dan kerja sama orang tua dan guru. Taat menjalani protokol kesehatan, kejujuran dalam mengisi screening data kerja keras. Kejujuran dalam mengisi screening data. Ya. Menuju normal, pencapaian sekolah menuju normal. Tidak ada klaster. Oke, sekian untuk materi pertama ya. Masih ada materi kedua dan masih saya pematerinya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Insya Allah pemateri kedua ini ya lebih penting lagi. Tadi baru pembuka, ini sajian intinya ya. Ini makan malamnya. Panduan Kesehatan Protokol Kesehatan Siswa SDIT Cahaya Fikri Bontang. Iya. Oke. Baik, jadwal belajar sesuai aturan SKB 4 Menteri dan Dinas Pendidikan, pertimbangan jumlah lokal kelas, jumlah siswa, jumlah guru, maka jadwal belajar sebagai berikut. Kita fokus ke kelas atas ya. Kelas 4, 5, 6. Hari tatap mukanya itu hari Senin, Selasa, Rabu. Jamnya jam 7.30 sampai jam 11.00. Jadwal pelajaran, pembagian kelas, lokasi kelas, pengumpulan tugas online akan diinfokan oleh wali kelas. Pertimbangan jadwal berdasarkan kesulitan tingkat materi ajar pada tiap jenjang kelas. Ulangan tema akan dilaksanakan tatap muka.
jika menghendakkan online mengikuti aturan dan jadwal sekolah. Ayah Bunda, sambil saya menerangkan, jika memang ada pertanyaan ya, silahkan ditanyakan melalui chat aja, langsung aja di chat, jadi nanti akan dibacakan oleh moderator di akhir. Langsung aja ditanyakan. Apalagi yang pertama tadi ada kesalahan teknis ininya, jadi banyak yang ini, putus-putus tadi. Jika ditanyakan, silahkan di chat aja. Yang kedua, aturan kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, posisi duduk. Siswa duduk dengan jarak 1,5 meter. Lantai di bawah kursi, meja diberi tanda. Posisi duduk menghadap papan tulis di kelas, jumlah siswa dalam ruangan 1 sampai 15 siswa. Pembiasaan Islami, pukul 7.30, doa, duha, dan ikrar untuk mengawali pembelajaran. Sama seperti tahun lalu ya, kita memulai dengan doa, duha. Namun sekarang itu masuknya jam 7.30. Artinya diantaranya sebelum itu ya Bun ya. Jam 7 sudah diantar. Tapi jangan juga kebagian ya. Jam 7.30 usahakan sudah ada semua di sekolah. Kemudian kita, jam 7.30 itu zikir al-masurat untuk kelas 4, 5, dan 6. Saya salah baca tadi. Evaluasi sholat fardu harian. Kemudian ada screening pertanyaan kondisi kesehatan siswa, sudah berwudu, dan duha dari rumah. Setelah siswa masuk kelas, siswa langsung menempati tempat duduk masing-masing. Dalam satu kelas terdiri dari 3 orang guru, yaitu guru kelas, guru pendamping, dan guru Al-Quran. Selama kegiatan pembelajaran, siswa tetap duduk di tempat duduk. Siswa hanya diperkenankan meninggalkan tempat duduk ketika akan ke toilet pada jam ngaji, dan ke toilet harus memakai kartu toilet yang akan diberikan oleh guru Al-Quran. Siswa membawa botol minum masing-masing. Selama pembelajaran, siswa tidak lepas masker. Ini yang harus kita himbau dari sekolah juga, dari rumah juga ya. Siswa tidak boleh melakukan kontak fisik atau bersentuhan dengan guru dan siswa lain. Ayah Bunda, kalau di sekolah mungkin kita bisa kontrol. Nah, yang kami khawatirkan ini ketika terlalu pagi diantar ya, jadi mohon jangan terlalu pagi diantar. Takutnya mereka tuh main-main dulu sebelum ada guru. Jadi usahakan diantar tepat waktu juga. Siswa tidak diperkenankan meminjam barang dengan guru dan siswa lain. Siswa tidak diperkenankan makan. Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa menunggu di tempat duduk atau kelas masing-masing untuk dipanggil ketika sudah dijemput. Skema jadwal kegiatan belajar mengajar dan tatap muka. 7.30 siswa masuk kelas, 7.40 sampai 8 pembiasaan Islami, kita zikir al-masurat, jam 8 sampai jam 9 pelajaran pertama, 9 sampai 10 pelajaran kedua, 10 sampai 11 pelajaran ketiga. Kemudian jam 11.00 siswa meninggalkan kelas. Untuk Al-Qur'annya insya Allah nanti akan diinfokan oleh Pak Akbar langsung atau guru Umi yang mewakili. Perlengkapan siswa. Baik, Ayah Bunda mohon disimak ya, ini perlengkapan siswa. Masker dan face shield terdiri dari 2. Ya. Masker yang dipakai siswa 2 buah. Masker cadangan disimpan dalam tas. Jadi selain yang dipakai, ada juga masker cadangan yang disimpan dalam tas. Face shield-nya, maskernya, face shield-nya semuanya diberi warna. Ya, jangan sampai tertukar. Masker berbahan kain. Maskernya kain 3 lapis. Masker medis sekali pakai, masker bahan scuba tidak boleh, masker menutupi hidung, mulut sampai dagu. Untuk face shield model bebas, bisa buka tutup agar siswa merasa nyaman ketika belajar. Bisa juga digunakan saat menaiki tangga. Oh iya, betul. Pembiasaan Islami boleh memakai face shield beserta masker. Hand sanitizer, pokoknya semuanya diberi nama ya, hand sanitizer, masker, face shield, tisunya diberi nama semua. Tisu pribadi, tisu berbahan lembut seperti tisu wajah, bukan tisu toilet atau tisu peralatan makan. Peralatannya semua diberi nama, usahakan peralatannya semuanya lebih ya Bun ya, jangan dikasihkan pulpen pas-pasan, pulpennya cuma 1, kalau perlu 4 atau 5 pulpen ya, supaya enggak pinjam-pinjam ke temannya.
kasus selama ini, sebelum pandemi itu selalu aja ada pinjam TP Muna, pinjam pensilnya, pinjam ininya. Usahakan pulpen lebih, pensil lebih, rautan, ada semua ya, penggaris dan lain-lain. Tidak diperkenankan meminjam barang dengan teman atau guru, wajib membawa sendiri. Botol minum harus diberi nama. Membawa botol minum sendiri. Sekolah tidak menyediakan gelas dan tidak bertukar botol dengan teman. Buku tulis, modul, ummi, jilid ummi maupun Al-Quran semuanya diberi nama. Itu tetap dibawa seperti biasa. Tidak saling meminjamkan modul. Tas siswa yang bersih dan seragam siswa juga bersih. Tas dalam kondisi bersih milik pribadi siswa, jadwal seragam akan diinfokan oleh wali kelas nanti. Aturan transportasi. Nah, ini juga yang harus diwanti-wanti ya, Bun ya. Yang pertama, siswa diantar oleh orang tua atau keluarga dengan kendaraan pribadi, motor, mobil, kendaraan umum itu tidak diperkenalkan ya. Jadi harus kendaraan pribadi. Kalau misalnya bareng-bareng naik taksi ini itu tidak diperkenankan ya. Misalnya ini ada beberapa yang tinggal satu kompleks, patungan kita sama-sama yuk ini kita ambil taksi satu itu tidak diperkenankan karena tidak bisa dikontrol dan rawan sekali. Sekolah belum mampu menyediakan jemputan siswa karena pertimbangan jumlah dan jarak juga. Menjaga jarak dalam kendaraan, hindari menyentuh permukaan benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi. Itu akan kami arahkan ketika kami piket. Ya. Persiapan siswa sebelum berangkat. Orang tua diminta untuk mengisi form screening agar Ananda bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Form bisa dibuatkan formatnya kemungkinan bisa tiap hari efektif. Form sedang dibuatkan formatnya, kemungkinan bisa tiap hari efektif. Sudah sarapan dari rumah atau gizi seimbang, ya. Sudah sarapan dari rumah dengan gizi seimbang. Memastikan diri dalam kondisi sehat, tidak memiliki gejala, ya, demam, batuk, pilek, pokoknya sedang tidak sakit. Ya. Ayah bunda, jadi anak-anak nanti insya Allah ya, kalau kita masuk semester 2, pastikan Ananda tidak dalam keadaan sakit apapun ya. Pilek, batuk, sesak napas, sakit kepala, mual itu tidak diperkenankan. Kecuali kalau mungkin tangannya tergores luka, ya, itu kan tidak berhubungan ya dengan penyebaran COVID. Kalau sudah ada gejala-gejala, mohon maaf belum bisa diperkenankan untuk sekolah dulu ya. Menggunakan masker dari rumah, membawa cairan pembersih tangan. Membawa perlengkapan pribadi siswa sesuai dengan item. Poin kedua. Ya, selama perjalanan mengikuti aturan transportasi. Alhamdulillah kalau di Bontang itu kan sekarang ada razia masker ya. Jadi insya Allah tertib semua. Dan dengan kesadaran kita juga usahakan setiap keluar rumah itu menggunakan masker. Sebelum masuk gerbang, kendaraan roda 4 tidak diperkenankan melewati gerbang sekolah di pagi hari. Parkir kendaraan roda 2 sesuai parkir. Pengantaran siswa sesuai dengan titik lokasi guru piket. Insya Allah ya bunda sudah tahu semua ya. Ada di lobi utama, ada juga di belakang sekolah. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengaturan suhu tubuh dan gejala umum. Menjawab pertanyaan screening dari guru piket. Jika ada gejala siswa yang akan dipersilahkan pulang. Jadi jika siswa ada gejala, akan diizinkan pulang. Ya, tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Melakukan cuci tangan pakai sabun sesuai tempat yang ditentukan oleh guru piket. Untuk orang tua atau tamu pengantar, mengikuti protokol kesehatan. Selama kegiatan belajar mengajar, gunakan masker, jaga jarak minimal 1,5 meter, menerapkan etika salim dan salam, tidak bersentuhan. Kita tetap salim tapi tidak bersentuhan ya.
memakai peralatan pribadi, menerapkan etika batuk, membawa modul sesuai pelajaran, tidak berpindah kelas, membawa botol minum sendiri, tidak diperkenankan makan di sekolah, pembiasaan Islami, dan mengaji sesuai jadwal. Antar jemput siswa. Petugas parkir akan mengarahkan kendaraan orang tua sesuai dengan area rambu-rambu yang ada, dimulai dari pukul 7. Kendaraan roda 4 pagi hari tidak diperkenankan melewati gerbang sekolah. Adapun area parkir mobil di lapangan sekolah SDIT Cahaya Fikri Bontang. Untuk area parkir motor di lobi utama. Bagi orang tua atau wali murid yang menjemput diwajibkan memakai busana muslim atau tertutup seperti biasa ya Bun ya. Tidak diperkenankan merokok seperti biasa. Jika ada yang mau menjemput, misalnya bukan waktunya nih, minta izin dulu ke orang tua. Bagi orang tua yang menjemput agar tidak berkumpul dan tetap jaga jarak ya. Tidak ada ngerumpi, tidak ada cipika-cipiki ya. Tidak ada temu kangen karena 1 tahun nggak ketemu. Tidak ada. Temu kangennya lewat video call aja ya. Say hello-nya lewat video call, tidak ada yang cipika-cipiki ya, terutama ibu-ibu. Kedatangan siswa. Siswa memasuki area sekolah dengan memakai masker, menjaga jarak dengan siswa lain. Siswa mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki lobi sekolah. Siswa diperiksa dengan termoscan sebelum memasuki lobi sekolah. Siswa saling jarak jauh dengan guru ya, ketika di lobi maupun ketika bertemu. Siswa memasuki kelas dengan tertib. Kepulangannya, siswa meninggalkan ruangan kelas dengan memakai masker, jaga jarak, diperkenankan turun ketika ada panggilan dari petugas piket. Orang tua bisa menjemput siswa sampai depan kelas masing-masing. Bagi yang belum dijemput, maka menunggu di kelas dengan protokol kesehatan. Ini siswanya ya yang belum dijemput, tetap di kelas. Tidak lari sana-sini, tidak bermain di taman, tetap di kelas. Waktu antar jemput, pagi pukul 7 sampai 7.20, siang pukul 11 sampai 11.20. Apabila terlambat menjemput, orang tua wajib mengonfirmasi kepada wali kelas. Ayah bunda, insya Allah kalau pagi aman, selama ini kendalanya itu kalau siang ya, menjemput. Kami itu kalau misalnya ada siswa, ada orang tua yang tetap mau offline, ya, jadi kami paginya ngajar, kan ada yang offline, kemungkinan juga ada yang online. Misalnya ini ada beberapa siswa yang tidak bisa masuk sekolah. Nah, itu kan kami juga harus ngajar online. Jadi mudah-mudahan bisa dijemput tepat waktu jam 11 ya Bun, karena setelah itu kami langsung mempersiapkan untuk mengajar nanti sore atau malamnya. Gitu. Jadi kami memang ada 2 persiapan tatap muka dan persiapan online untuk semester 2. Misalnya ini ada beberapa orang tua yang tidak setuju karena sesuatu dan lain hal ya, atau siswa sakit ya, itu kita kan juga menyediakan untuk online juga. Jadi harap menjemput jam 11 tepat waktu. Oke. Sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf tadi di awal banyak sekali kendala ya karena jaringan ya. Beginilah salah satu kekurangannya jaringan ya. Saya sampai gugup juga karena pertama kali bertemu apalagi dengan kelas Tolha ya. Saya kalau kelas Khalid biasa ketemu, kalau kelas Tolha belum kenal semuanya juga. Terima kasih banyak karena telah menyimak. Kalau ada pertanyaan silakan di chat ya, di chat. Tulis saya di chat, nanti akan ditanyakan oleh moderator di akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ustadz Tasbih atas penyampaian materinya. Sekali lagi Ayah Bunda, saya ingatkan bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya lebih awal bisa menuliskan pertanyaannya di grup chat. Jadi nanti saat sesi diskusi akan saya tanyakan langsung, akan saya bacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh teman-teman guru kelas 6 SDIT Cahaya Fikri. Oke, selanjutnya ialah materi mengenai panduan pembelajaran online di sekolah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ika. Kepada Ustazah Ika dipersilahkan.
Assalamualaikum Ayah Bunda. Jadi sudah disampaikan oleh Ustaz Tasbih tadi bagaimana kita nanti kalau misalnya offline ya. Nah, tapi kan ada beberapa keadaan yang membuat mungkin ada beberapa dari Ayah Bunda yang anandanya masih harus online. Nah, itu dia kami di sekolah juga memfasilitasi itu. Jadi kami memfasilitasi jika memang dari dinas nanti memutuskan bahwa nanti kita akan offline, maka sekolah akan buka offline. Tetapi kalau memang Ayah Bunda ada yang masih khawatir ya, kami juga tidak memaksa, kami tidak mengharuskan, mewajibkan untuk Ayah Bunda harus ikut ya. Jadi kami serahkan kepada Ayah Bunda karena semuanya itu adalah sesuai dengan kepercayaan, keyakinan dari Ayah Bunda apakah yakin untuk menyekolahkan anak-anak via offline atau tetap online. Jadi yang offline kami bisa, yang online pun kami akan mengusahakan tetap berjalan. Nah, berikut kami akan sampaikan beberapa poin yang akan dilakukan jika tetap online. Terlihat ya Ayah Bunda ya. Jadi ini adalah panduan belajar online semester 2 SDT Cahaya Fikri. Yang pertama, sesuai SKB 4 Menteri tadi seperti yang Ustaz Tasbih sampaikan, tidak ada perbedaan. Jadi pertimbangan akan belajar tatap muka atau pembelajaran jarak jauh online adalah pilihan orang tua untuk keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan Ananda. Komitmen kami, sekolah akan tetap melayani dengan tulus ikhlas bagi orang tua yang memutuskan Anandanya belajar online. Langkah awal kami adalah pendataan orang tua yang memutuskan tatap muka atau online. Tidak bisa dipungkiri, jika jumlah yang memilih tatap muka lebih banyak, maka kami layani dulu di pagi sampai siang hari untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan yang online bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan waktu dengan guru kelas, mungkin sore atau malam hari, terkecuali untuk pelaksanaan ulangan tema dan ujian akhir. Seperti itu. Jadi jadwal belajarnya untuk jadwalnya sama, tapi nanti ini kita tidak semua mata pelajaran ya Bunda ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang memang kita urgensikan, jadi kita lihat. Nah, untuk yang online kita tetap usahakan ada, tapi setelah offline selesai. Untuk waktunya nanti kita akan diskusikan seperti yang sudah berjalan. Nah, jadwal belajarnya sama seperti yang offline, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kalau ini jam belajarnya yang offline ya Bunda ya, jam 7.30, jam 11 WITA. Kalau hari daring online itu Kamis dan Jumat. Maka mohon maaf, ternyata kalau hari daring online ini Kamis, Jumat. Maka bagi yang online saja pembelajaran Senin sampai Jumat waktu sore atau malam hari. Jadi diserahkan kepada Ayah Bunda apakah mau sore atau malam hari. Sama seperti yang tadi Ustaz Tasbih sampaikan, jadwal pelajaran, pembagian kelas, lokasi kelas, pengumpulan tugas online, materi dalam bentuk PDF, tugas via Google Site seperti yang sudah berjalan akan diinfokan oleh wali kelas. Jadi untuk lebih intensnya seperti apa, lebih spesifikasinya seperti apa, mungkin nanti kita akan lihat. Ini hanya sosialisasi di awal saja. Jadi menginfokan bahwa online pun kami tetap akan melayani. Seperti itu. Ini untuk kelas 1, 2, dan 3. Untuk ulangan tema, jadwal ulangan tema online mengikuti jadwal ulangan tema tatap muka. Jadi sama seperti teman-temannya yang offline. Untuk soal akan bisa diambil orang tua di sekolah atau link soal akan via WhatsApp 10 menit sebelum ulangan tema. Jadi ada 2 pilihan. Kalau memang Ayah Bunda bersedia untuk mengambil soalnya ke sekolah, bisa diambil ke sekolah. Tapi kalau via WhatsApp, link seperti biasa juga bisa. Ketika ulangan akan diawasi via video call Google Meet, jadi akan menggunakan 2 gawai atau soal di laptop dan video call menggunakan HP. Ini hanya teknis ya Ayah Bunda ya. Insya Allah nanti akan kita bicarakan lebih lanjut jika memang sudah terlaksana. Tapi memang kalau misalnya yang offline sudah terlaksana, maka kalau ulangan temanya online itu harus diawasi, tetap diawasi. Supaya ada keadilan bagi teman-teman yang offline. Tidak ada kecemburuan. Seperti itu. Jadi kenapa harus dua HP dong Ustazah ya. Jadi ini resiko kita memilih untuk online maka seperti ini.
Jika soal dalam bentuk printout kertas, maka cukup video call saat Anda mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan oleh guru kelas. Jadi saat sambil mengerjakan, sambil video call, seperti itu. Jadi sama-sama mengerjakannya sama dengan teman-teman offline, perbedaannya yang online mengerjakannya di rumah, tapi juga tetap diawasi oleh guru. Dalam pengerjaan, mengutamakan kejujuran dan ketelitian dari Ananda. Memakai seragam sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi kalau ulangan, menggunakan seragam seperti teman-temannya yang sedang offline, seperti itu. Untuk pembelajaran Al-Quran, sama seperti yang sudah berjalan ya Ayah Bunda ya. Jadi pembukaan dan doa, ini kalau tatap muka. Jadi kalau misalnya yang offline mungkin nanti dikomunikasikan dengan gurunya. Ya, sama seperti yang sudah berjalan saat ini. Jadi mungkin itu saja. Jadi kalau intinya adalah dari pembelajaran online ini, menyesuaikan jadwal dari yang offline. Jadi jika memang yang offline itu lebih banyak, mohon maaf kami harus mengutamakan mendahului yang offline dulu, karena kan memang harus kita pantau benar-benar nih anaknya yang ada di dalam kelas. Bukan bermaksud untuk menomorduakan yang online, bukan. Tapi kan kalau di online kan masih ada yang menjaga orang tua di rumah. Tapi kalau di sekolah ini kan benar-benar kewajiban kami guru di sekolah untuk menjaga. Jadi saat jamnya offline ya memang kami fokus di anak-anak yang offline, karena anak-anak sendiri saja kan kita harus butuh memantau mereka dengan benar, dengan baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kalau Ayah Bunda memilih pembelajaran online, jadi mohon maaf kalau kami akan melayani setelah kami melayani anak-anak yang offline terlebih dahulu. Jadi jamnya tidak bisa disamakan, seperti itu. Harus kami selesaikan dulu yang di sekolah, baru yang di rumah akan kami sampaikan. Jadi bagaimana kegiatan yang sama seperti yang sudah berjalan seperti ini. Jadi ya materi, terus itu ulangan, soal-soal, ya semuanya serba online, sama seperti yang sudah berjalan. Kalau yang offline tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Tasbih. Jadi itu saja mungkin dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, Ayah Bunda, silahkan ditanyakan. Tadi yang saya sampaikan itu yang online, seperti itu. Kalau yang offline tadi disampaikan oleh Ustaz Tasbih. Kalau memang Ayah Bunda ada yang mau bertanya, silahkan. Saya serahkan kembali ke Ustazah Ainun. Afwan, Ustazah Ika mungkin bisa diperlihatkan kepada Ayah Bunda mengenai surat pernyataan yang akan ditandatangani oleh Ayah Bunda jika ingin mengikuti pembelajaran offline atau tatap muka nantinya. Baik, ini adalah surat pernyataan yang akan disampaikan ke orang tua, bahwa orang tua di sini mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan oleh SDIT CF Fikri, bersedia melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh SDIT CF Fikri demi kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan anak-anak, bertanggung jawab atas apapun yang terjadi tanpa menuntut pihak manapun apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Demikian surat pernyataan yang sudah dibuat. Jadi surat pernyataan ini sebenarnya kami sih tidak nauzubillah ya Ayah Bunda, kami tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi pada kami, pada anak-anak, tapi ini memang sudah prosedur yang harus kita jalani, prosedur yang harus kita lalui. Jadi memang kalau jika Ayah Bunda mengizinkan anak-anak untuk belajar offline, maka akan ada surat pernyataan. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ustazah Ika atas penyampaian materinya. Sudah kita dengarkan tadi mengenai panduan pembelajaran online maupun offline di masa pandemi saat ini. Selanjutnya ialah sesi diskusi. Bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya, bisa klik tombol raise hand yang tersedia pada aplikasi Zoom, atau bisa dengan cara unmute mikrofon Ayah dan Bunda sekalian. Sebelumnya, izinkan saya membacakan pertanyaan yang sudah dituliskan di grup chat kita saat ini. Pertanyaan dari Pak Bambang Triasto, ayah dari Ananda Izur ya. Assalamualaikum, untuk penjemputan kalau sekalian pulang istirahat bagaimana? Sekitar pukul 12.10. Oke, mungkin Ustazah Ika atau Ustadz Tasbih bisa dijawab pertanyaan dari Ayah Izur.
Iya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tapi memang saat ini dengan pertimbangan tadi ya, karena nantinya akan ada online dan offline. Dan ketika jadi ketika pembelajaran offline selesai, pagi selesai, guru-guru sudah bersiap untuk melakukan pembelajaran online. Sedangkan jam 12 dari jam 11 sampai jam 12 itu 1 jam ya. Anak-anak bagaimana? Siapa yang kondisikan? Dan kita sudah bagi tugas semua. Ada yang bagian kebersihan kelas, begitu anak keluar itu langsung dibersihkan, disemprot dan sebagainya. Itu jadi untuk saat ini belum bisa ya kalau jam 12. Jadi jam 11 sudah bisa dijemput. Seperti itu. Diusahakan aja bagaimana caranya karena saat ini belum bisa. Masih pertanyaan dari Ayah Izur, Ustadz. Ini kira-kira ulangan kelulusan bulan apa? Ulangan kelulusan untuk kelas 6. Ulangan kelulusan. Ustadz Amir masih online kah? Mungkin bisa dijawab ya, karena biasanya surat dari dinas, ini kan dari dinas ya, kita nggak bisa menebak-nebak kalau ulangan kelulusan itu. UN artinya ya, kayak tahun lalu itu UN. Ustadz Amir bisa, kira-kira ulangan kelulusan bulan berapa itu? Ya, insya Allah untuk kabar terbaru kemarin, setelah sebelumnya tidak ada ulangan ujian nasional ya Bunda, tetapi nanti dari Dinas Pendidikan mau mengadakan ujian sekolah tingkat Kota Bontang ya, karena kemarin sesuai permintaan SMP ya, SMP, jadi SMP ini meminta kepada Dinas Pendidikan agar ada ujian sekolah, agar mereka punya tingkat nilai standar gitu, seperti itu. Kemungkinan sama seperti sebelum-sebelumnya di bulan April ya Bunda. Gitu. Jadi untuk ini, tapi nanti tetap ada tryout dari dinas kota terkait untuk persiapannya. Gitu. Jadi dari kami juga nanti insya Allah ada pemberian soal-soal, kopian soal agar Ananda untuk belajar di rumah gitu. Untuk kemudian juga fokusan kami di semester 2, insya Allah untuk pembelajarannya fokus ke ujian sekolah nanti. Yaitu Ayah Bunda. Kemungkinan sama, karena ini dari K3S, kepala sekolah, ke rapat-rapat kepala sekolah itu belum ada hasilnya lagi terkait tanggalnya, belum ada pemberitahuan, kemungkinan sama di bulan April. Ya, seperti itu Ayah Bunda. Oke, terima kasih. Mungkin Ayah Izur ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup ya Ayah Izur. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Ayah Bunda yang lain, jika ada yang ingin bertanya, bisa unmute mikrofonnya. Bisa langsung memberikan pertanyaan kepada Ustadz dan Ustazah sekalian. Insya Allah kami bantu untuk menjawabnya. Ada pertanyaan dari Bunda Sila, Bu Ainun. Ustazah Ainun, ada Bunda Sila di chat. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak muncul di saya, sebentar. Oh iya, dikirimnya ke saya. Oh iya. Bentar saya kirim ya. Oh, sudah saya lihat di grup Ustadz ya? Oh iya, iya. Jadi pertanyaan dari Bunda Sila ya. Ustadz, Iya. nanti jika lebih banyak yang ingin belajar online daripada offline, berarti suara terbanyak ya yang diambil. Jadi kita mengikuti suara terbanyak tetap online. Apakah begitu? Ya, ini mungkin Ustadz Tasmi, Ustazah Ika atau Ustadz Amir bisa. Ya, Ustazah Ika aja. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Bunda, Ayah Bunda, kalau misalnya untuk ketentuan apakah kita ini benar-benar bisa offline atau online, itu memang masih mengambang ya Ayah Bunda ya. Untuk ketok palunya tuh memang belum ada benar-benar fix nanti Januari semuanya rata buka gitu. Itu memang belum ada. Jadi masih wacana. Jadi dari Dinas Pendidikan pun itu masih wacana bahwa ini nanti insya Allah rencana ya. Jadi rencana memang Januari itu kita akan online. Offline. Nah, tapi itu kan tadi ada beberapa prosedur. Jadi ada juga dari persetujuan orang tua. Jadi kalau orang tua tidak menyetujui, maka ya bisa online itu. Jadi memang urutannya itu dari dinas
diserahkan kepada sekolah, sekolah menyerahkan kepada orang tua. Apakah orang tua di sini menyetujui anaknya untuk masuk sekolah atau belum, seperti itu. Dan untuk itu dia kenapa kita kan sudah ada kali memberikan ini ya, kayak minta pendapat itu kemarin, meminta pendapat itu ya. Nah, itu setelah dilihat kemarin tuh dari hampir lebih dari 50% itu ayah bunda itu menginginkan tatap muka. Jadi yang kalau tidak salah itu sekitar 70%, ya 70% ayah bunda menginginkan untuk tatap muka. Di 30%-nya yang masih menginginkan online. Jadi dan itu kami tidak melihat dari suara terbanyak atau bukan. Jadi kami melihat pendapat orang tua masing-masing. Jika memang 30% itu masih tidak mau masuk sekolah ya monggo, kami tidak memaksa, ya. Jadi kami tidak memaksa untuk ayah bunda mengharuskan karena kami tidak bisa menjamin keselamatan anak-anak, ya. Karena kami bisa berusaha, tidak bisa menjamin. Jadi memang semuanya kami serahkan kepada ayah bunda. Kalau dilihat dari suara terbanyak kemarin ya itu 70% menginginkan tatap muka. Tapi 30%-nya ada beberapa orang tua yang tidak menginginkan dan itu kami tidak memaksa. Seperti itu mungkin jawabannya. Semoga berkenan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi, tidak apa-apa. Begitu. Baik, mungkin ayah bunda ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayah bunda kalau bertanya langsung ke forum ya, soalnya banyak yang ini inbox ke saya. Ini ada dari Bunda Rido, saya ini kan aja ya, saya teruskan ke everyone. Silakan dibacakan. Dan ini dari Bunda Rido. Untuk offline, rencana pembelajarannya bagaimana? Apakah sama seperti sebelumnya, berupa materi dan tugas atau Zoom? Bila berupa materi dan tugas seperti sebelumnya, kalau bisa materinya tetap di-share di pagi hari. Untuk yang offline ya kita belajar seperti sebelumnya ya, masih normal seperti itu ya, belajar. Hanya saja mungkin waktunya lebih sedikit, waktunya dipadatkan. Yang biasanya kita satu mata pelajaran itu bisa 2 jam, ini hanya 1 jam saja. Dan materi pembelajaran pun tidak keseluruhan. Jadi PJOK itu tidak dimasukkan. SBDP tidak dimasukkan dalam offline. Jadi memang kami memilih materi-materi yang sekiranya anak-anak ini butuh offline seperti itu. Jadi kami kan melihat seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS itu kan sebenarnya anak-anak tuh memang butuh penjelasan langsung. Jadi memang mata pelajaran tidak semua mata pelajarannya itu di offline kan. Jadi tugas dan lain-lain yang pasti berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau offline itu masih normal, itu mungkin tugasnya ada beberapa tugas dan harus dikerjakan saat itu, waktunya panjang. Nah, sekarang kan waktunya sedikit. Jadi ya strategi guru kami, para guru yang akan merangkul itu gitu ayah bunda. Jadi yang akan membuat untuk memampatkan menjadi 1 jam itu untuk anak-anak lebih maksimal seperti itu. Oke, Ustazah Ika mohon maaf, yang dimaksud Bunda Rido itu online, salah tulis. Oh online, soalnya tulisannya offline. Coba Bunda Rido bersuara aja, lebih bagus kalau bersuara. Jadi bisa saling ini, 2 arah gitu. Iya, Bunda Rido. Bunda Rido mana? Silakan bersuara aja. Apalagi kan Bunda Rido dari medis ya, dari Dinas Kesehatan kalau nggak salah. Ini kan lebih bagus lagi nih. Lebih menarik pembicaraannya. Untuk online rencana pembelajaran, jadi gitu ya Mas? Untuk online ya? Jadi untuk online rencana pembelajarannya bagaimana? Apakah sama seperti sebelumnya? Kan sebelumnya online. Bilanya berupa materi. Kalau Zoom itu kita lihat nanti kayaknya ya mungkin. Kalau misalnya tugas materi sama seperti sebelumnya, kita via aplikasi CE Fikri sama untuk tugasnya. Untuk tugasnya juga masih pakai Google Form dan lain-lain. Kalau tadi kan sudah dibahas itu kalau nggak salah ada ditanyakan sama Ustaz Tasbih untuk tugas dan lain-lain itu sama seperti yang sudah berjalan, pakai form. Kalau memang ada tugas materi pembelajaran nanti akan kami share seperti itu, seperti biasa. Kalau misalnya yang berbeda hanya ulangan tema, kalau ulangan tema mungkin nanti akan tadi yang sudah Ustaz Tasbih sampaikan. Saya tambahkan juga sedikit ya. Jadi mungkin nanti waktunya itu kami fleksibel ya Bun, karena kalau mau di-share di pagi hari, sementara pagi hari itu kami pasti mengutamakan yang offline, yang di kelas ya. Pagi hari, dan kalau kita ngajar di kelas itu bukan hanya pergi ke sekolah kemudian ngajar, ada persiapan juga, setelah itu kita ngoreksi juga, nggak mungkin sementara dalam waktu 1 jam.
belajar, kita sambil ngoreksi itu nggak bisa. Jadi habis itu kita ngoreksi juga. Jadi otomatis untuk yang online itu waktunya tidak sebanyak yang lalu. Yang lalu kan jam 7 pagi sampai jam 10 malam kita terima ini, ada yang bertanya, ada yang kumpul tugas. Kalau nanti misalnya nih ada yang offline pagi, sorenya online, otomatis kami mengutamakan yang pagi, dan yang sore ini memang akan berkurang waktunya, tidak sebanyak yang dulu, dan kami prioritaskan yang pagi, seperti itu. Kalau materinya bisa di-share di pagi hari, mudah-mudahan sih bisa, tapi kayaknya susah. Ya. Mungkin sehari sebelumnya diusahakan. Diusahakan, tapi nggak janji ya, karena kan ada beberapa ini pertimbangan. Oke, terima kasih Ustadz Tasbih dan Ustazah Ika. Gimana Bunda Ridho, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin saja jawaban dari kami kurang memuaskan ya. Gimana Bunda Ridho? Sebelumnya terima kasih sama Ustazah yang menjelaskan tersebut. Cuma sih harapannya kalau pagi kan setidaknya jadi anak-anak itu yang online kan bisa mengerjakan tugasnya gitu. Nah, walaupun mungkin nanti ketika ada kendala nanti dibahasnya ketika sudah selesai teman-teman yang di sekolah. Itu sih kalau semua bisa di-share pagi kan jadi anak-anak yang online yang di rumah ada yang bisa dikerjakan ketika pagi hari gitu. Mungkin itu sih maksud saya, cuma bisa di-share materinya. Tapi kalau untuk misal ada kendala atau apa, mungkin pembahasan selanjutnya mungkin setelah teman-teman yang di sekolah, nggak masalah. Itu aja sih, lumayan membantu saja daripada gugur kan pagi-pagi nunggu materi. Iya benar. Nanti kalau materi bisa sehari sebelumnya itu bisa, tapi kalau misalnya soal kayak soal tugas itu kan khawatirnya nanti yang offline kan sempat melihat dulu. Ya, jadi mungkin nanti kita kalau untuk materi bisa kami sampaikan sebelumnya, tapi kalau untuk tugas mungkin setelah kami sampaikan di offline baru kami akan di online. Supaya apa? Supaya yang offline ini masih bisa maksimal di sekolah, nggak biar bersama gitu loh Bunda. Nggak yang online ini yang dapat soal. Offline-nya enak kan, offline-nya udah ngerjakan duluan mana gitu kan, jadi sama nanti mungkin di yang offline-nya dulu seperti itu. Oh iya. Kalau materi Insya Allah dari kita tidak membedakan ya yang online maupun yang offline, semuanya dapat materi yang sama, dapat tugas yang sama. Jadi mungkin masukan dari Bunda Ridho untuk share materi dan tugas bisa kami pertimbangkan lagi, share di pagi hari. Nanti kita diskusikan lagi dengan jenjang kelas 6 ya Bun ya. Terima kasih atas pertanyaan dan sarannya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Mungkin ayah bunda yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi mengenai pembelajaran online maupun offline untuk semester genap? Gimana ayah bunda? Ada kayaknya Fazan. Iya, Afwan, siapa tadi yang ini? Saya. Enggak ada. Oh, generas. Dari bunda siapa ya? Enggak usah, saya tanya. Oh, astagfirullah. Saya. Mungkin tidak ada. Sudah tidak ada ya Bunda. Mungkin kalau misalnya nanti setelah sosialisasi tersebut ada yang ingin ditanyakan. Iya Bunda Cila. Bunda Cila yang ingin ditanyakan ya. Bunda Cila. Iya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau melihat dari ketentuan atau peraturan yang sudah diajukan sama sekolah, saya hanya ingin sebenarnya anak-anak itu sudah maunya offline, sudah kebelet mau offline, cuman melihat kondisi sekarang tentunya tidak serta-merta sekolah menentukan Januari itu harus masuk ya Ustazah. Iya betul. Jadi masih menunggu kondisi dari kondisi Bontang, keadaan Bontang dan
dari ketentuan dinas Dari dinas. pendidikan ya. Kalau misalnya ya dari dinas pendidikan ya. Kalau misalnya ini masuk sekolah nih dengan adanya ketentuan-ketentuan itu, apakah namanya anak-anak ini ya Ustazah, tentunya sih ini kelas besar mungkin bisa dikasih tahu untuk masalah ketat di masalah cuci tangan, ketat di masalah tidak bersentuhan atau menjaga jarak. Saya sih hanya ingin memastikan kalau di sekolah itu betul-betul itu ditekankan kepada anak-anak. Gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya apa tadi yang kalau misalnya untuk masalah nggak boleh makan di sekolah, itu kan mulai pagi itu sarapannya pasti jam 6:30 sekolah sampai jam 11. Di rumah tuh anak-anak aja jam 9 udah teriak-teriak minta jajan, minta snack gitu. Apa tidak bisa anak-anak bawa ini sendiri gitu dari rumah bekal sendiri dan tidak boleh atau tidak bisa berbagi dengan teman-temannya begitu. Terus yang ketiga untuk ujian sekolah, apakah nanti ada bimbingan khusus untuk kelas 6 karena akan diadakan ujian untuk wilayah Bontang gitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, syukron Bunda Cila atas pertanyaannya. Mungkin untuk yang pertama ya Bunda ya, pastinya kita mencoba untuk menekankan mengenai protokol kesehatan terutama di dalam kelas kita masing-masing ya Bun. Untuk menjaga jarak, mencuci tangan, semuanya pasti kita tekankan kepada anak-anak. Insya Allah kita memberikan yang terbaik kepada anak-anak untuk mencegah juga adanya penularan di kelas. Mungkin untuk pertanyaan kedua, membawa makanan bisa dibantu oleh Ustazah Ika dan Ustaz Tasbih. Membawa makanan dan berbagi makanan. Enggak, tadi Cila cuma membawa saja. Membawa. Ya, jadi kalau memang membawa makan pada satu ruangan yang sama itu memang tidak diizinkan. Jadi kemarin memang kami sudah mendapatkan sosialisasi juga sebelum kami bersosialisasi dengan ayah bunda, kami terdahulu diberikan sosialisasi bahwa tidak diperbolehkan ada yang makan bersama dalam satu ruangan. Karena bisa jadi kalau ada virus itu ikut masuk ke dalam saat kita proses makan, meskipun tidak dalam kondisi bertukar makanan, tapi misalnya kita lagi makan terus tiba-tiba ada yang bersin atau yang batuk, mungkin kan seperti itu. Jadi memang kalau membawa makanan sampai saat ini pun keputusannya, himbauannya masih tidak diizinkan, seperti itu Bunda. Kalau untuk makanan, untuk pertanyaan ketiga, untuk belajar. Ya, tambahan belajar itu mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Amir. Ya. Terkait tambahan belajar ini masih kami bahas dulu ya Bunda ya, karena juga butuh pertimbangan ataupun teknisnya nanti seperti apa, apakah tambahan belajarnya via online atau via Zoom seperti itu. Jadi bakal kami bahas dulu, bakal kami buatkan dulu sistemnya, nanti bakal ada penyampaian kembali seperti itu kepada yang Bunda terkait bimbingannya seperti apa. Karena kan kalau misalnya kami lakukan offline, sedangkan ada beberapa ananda yang masih online. Jadi seperti itu. Karena kalau misalnya kita melakukan bimbingannya offline, ada yang online juga nanti kan bingung. Jadi masih kami bahas teknisnya, bagusnya seperti apa, nanti bakal kami sampaikan kembali. Ya, jadi untuk semester 2 juga untuk materi-materinya nanti juga bakal mengarah langsung ke sana, jadi difokuskan untuk pembelajarannya langsung mengarah ke sana, seperti itu ya. Karena nanti insya Allah bakal membahas di pelajaran pun nanti bakal membahas soal-soal ujian-ujian sekolahnya, ya benar. Kemudian menambahkan tadi yang di pertama, bagaimana kemudian untuk syarat-syarat ini nanti
bakal masih diajukan dulu ya Bunda. Entah itu syaratnya kan ada beberapa terkait survei dari Diknas di Diknas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan itu ada syarat-syaratnya, prasarana harus memenuhi, kemudian surat pernyataannya harus kami lengkapi juga, nanti kami kirim semua datanya itu dulu ke Dapodik, melalui Dapodik nanti diverifikasi lagi. Setelah diverifikasi bakal disupervisi lagi Ayah Bunda. Jadi tahapannya panjang seperti itu. Setelah data masuk di Dapodik, ada supervisi lagi dari Dinas Pendidikan ke sekolah. Jadi seperti itu. Jadi tidak serta-merta nanti kita langsung bisa offline seperti itu. Jadi kita harus memenuhi dulu apakah sekolah kami memenuhi syaratnya atau tidak. Ya, itu tambahan yang pertama tadi Ayah Bunda. Ya demikian dari saya, kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ustadz dan Ustazah. Bagaimana Bunda Cila? Apa ada yang ingin ditambahkan lagi? Udah cukup jelas. Udah cukup jelas. Oke, syukur Bunda atas pertanyaannya. Mungkin Ayah Bunda yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran offline maupun online? Apakah sudah cukup jelas mengenai materi yang telah kami berikan, Ayah Bunda? Insya Allah sudah cukup. Jelas. Oke, terima kasih Ayah dan Bunda sekalian. Terima kasih bagi Ayah Bunda yang sudah bertanya. Sekali lagi, pilihan pembelajaran nantinya akan dikembalikan lagi kepada orang tua. Dan kita sama-sama berdoa, semoga kita semua dijauhkan dari virus yang sedang mewabah saat ini, dan kegiatan pembelajaran baik online maupun offline yang akan kita laksanakan nantinya berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah acara sosialisasi kita pada malam hari ini. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah. Dan mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan milik Allah dan kekurangan kehilafan kembali kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda atas waktunya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol dulu.